Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 718. Kepompong. Menurutku tidak, kata Yuchi Jin dengan nada serius. Formasi penyegelan yang terbengkalai di urat bumi itu sepertinya sudah ada sejak zaman kuno. Aku merasa tempat ini mungkin berkaitan dengan formasi penyegelan besar itu. Yung Xiao mengangguk. Ayo lanjutkan. Sesuatu pasti telah terjadi sejak lama sampai meninggalkan jejak sekuat ini. Ia terus berjalan ke depan, kali ini tanpa bersenandung. Sorot matanya menjadi lebih suram. Ia baru saja memperhatikan ekspresi dan posisi kedua mumi sebelumnya. Gerakan mereka tampak seperti bagian dari suatu ritual, dan Yung Xiao merasa pernah melihat pola ritual itu di suatu tempat. Tangga batu itu terus menanjak. Setelah mereka berjalan beberapa saat, pupil mata Yung Xiao tiba-tiba menyempit. Benar seperti dugaanku, pikirnya. Di depan mereka, ada dua mayat lain yang berlutut saling berhadapan. Posisi mereka hampir sama persis seperti yang sebelumnya. Karena mereka sudah lebih dalam ke bagian gunung, udara di sekeliling pun terasa semakin tipis. Meski udara di sana perlahan menguap, tetapi tidak sejelas tadi. Yung Xiao memperhatikan dengan saksama. Ia melihat lubang besar di dahi, tulang belikat, dan telapak tangan kedua mayat itu. Darah yang mengering di lantai tampaknya berasal dari luka-luka itu. Begitu mereka bertiga mendekat, kedua mumi itu perlahan menguap kembali. Mungkin karena aura mereka bertiga terlalu kuat. Yuchi Jin menatap serius dan berkata pelan, "Istana ini jelas bukan tempat biasa. Lihat, di abunya ada titik-titik hijau muda. Itu adalah cahaya yang muncul setelah pelindung tulang milik seorang pembangkit tenaga martial supreme melewati masa hening setelah kematian. Artinya, orang-orang yang menggunakan teknik ini dulunya adalah para martial supreme." Yung Xiao tidak menanggapi. Ia tetap berjalan di depan. Cahaya semakin redup, dan tak lama kemudian mereka tiba di bagian dalam gunung, yang ternyata adalah ruang utama istana. Di pintu masuk, ada 6 orang mumi duduk melingkar. Masing-masing membentuk segel berbeda dengan tangan mereka, seolah sedang melakukan ritual penting. Berbeda dari mumi sebelumnya, ke-6 orang ini sama sekali tidak terluka. Karena sudah terlalu lama, mustahil untuk mengetahui ekspresi mereka ketika masih hidup. Mata Yuchi Jin dan Huo Yin terpaku pada bentuk segel di tangan para mumi itu. Mereka tampak bingung sekaligus bersemangat, mulai mempelajarinya dengan penuh perhatian. Sementara itu, Yung Xiao menatap istana dengan wajah tegang. Ia bergumam pelan, sudah berlalu begitu lama. Semoga bagian dalamnya masih aman. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di dalam jiwanya. Naga iblis bergumam pelan, "Postur mumi-mumi ini sama seperti yang ada di pegunungan Tiandang." Upacara yang tergambar di mural itu membuktikan bahwa pemilik istana ini memiliki hubungan erat dengan reruntuhan di pegunungan Tiandang. Dan berdasarkan muralnya, ritual ini tampaknya adalah doa agar kekuatan yang lebih tinggi turun ke tempat ini. Dari hasil ritual itu, kekuatan itu seharusnya turun di istana ini. Tubuh Yung Xiao bergetar halus. Matanya menyipit, lalu ia membalas lewat transmisi suara. Kalau dilihat dari keadaannya, pasti terjadi sesuatu yang tak terduga di sini pada masa itu. Seluruh istana bahkan tersegel oleh semacam kekuatan misterius. Saat situasi itu terjadi, penguasa istana mungkin mencoba melakukan ritual doa ini untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Namun, suaranya melemah, lalu ia menambahkan dengan tenang, namun hasilnya jelas gagal. Mereka tidak berhasil mengubah keadaan, dan semuanya akhirnya musnah. Naga iblis bertanya pelan, "Maksudmu, tidak ada kekuatan yang berhasil muncul dari doa itu?" "Mungkin," jawab Yung Xiao. "Tapi kekuatan itu masih tidak mampu menandingi kekuatan penyegelan yang melingkupi tempat ini. Jika melihat muralnya, kekuatan yang mereka harapkan sepertinya tak terkalahkan. Kemungkinan besar, mereka berdoa pada kekuatan yang salah." Menurutku, hal seperti ini konyol. Sumber kekuatan sejati bagi seorang pejuang bukan berasal dari doa, tapi dari hatinya sendiri. Bagi Yung Xiao, inti dari seni bela diri adalah mencari kekuatan tertinggi dengan upaya dan tekad yang tak tergoyahkan, bukan dengan memohon pada kekuatan luar. "Anak muda, ayo masuk dan lihat," kata Yuchi Jin sambil menunjuk ke arah aula dengan senyum tipis.
Di dalamnya gelap gulita. Bahkan dengan kekuatan mereka, pandangan tidak bisa menembus kegelapan itu. Dan hal itu sangat tidak wajar. Yung Xiao mendengus pelan, lalu mengangkat jari tengahnya dengan kesal sebelum melangkah masuk. Ia menjentikkan jarinya, dan bola api kecil menyala di ujungnya, menerangi seluruh aula. Ruang yang luas itu sunyi dan hancur. Sekilas masih bisa terlihat sisa-sisa kemegahan masa lalu, namun semuanya telah lama terkubur dalam aliran waktu. Nyala api di ujung jari Yung Xiao perlahan membesar, dari cahaya lemah menjadi semakin terang. Udara di dalam aula mulai bergerak, menggantikan bau busuk dan pengap yang sudah lama terkurung. Sedikit demi sedikit, tempat itu terasa lebih hidup. Seperti yang kuduga, tidak ada apa-apa, katanya pelan. Sayang sekali, ujar naga iblis kecewa. Aku kira bisa menemukan sedikit rahasia tentang terowongan di pegunungan Tiandang. Itu hanya kuil tua yang rusak. Kita tetap harus berhati-hati. Yu Qijin tampak kecewa dan tidak puas. Ia berkeliling memeriksa seisi aula, lalu bergumam, aneh sekali. Orang-orang ini sudah mati dan mayat mereka disimpan di tempat tertutup seperti ini. Tapi kenapa aku tidak melihat satupun persenjataan atau harta berharga milik mereka? Huoyin ikut menelusuri sekitar, berharap menemukan sesuatu. Ia berkata pelan, mungkinkah ruang penyimpanan mereka kehilangan kendali dan sekarang hilang di dalam kehampaan? Yah, itu sangat mungkin. Sayang sekali, jawab Yu Qijin sambil menghela napas panjang. Selalu saja ada orang yang beruntung menemukan harta karun di tempat seperti ini. Kenapa aku tidak pernah seberuntung itu? Ia melanjutkan, beberapa tahun lalu, aku dengar ada seseorang yang menemukan senjata tingkat 9, bahkan katanya barang kuno, harganya sangat tinggi. Tapi karena kekuatannya lemah, dia harus menjualnya ke Istana Dewa Darah sesuai aturan. Sebagai gantinya, dia hanya mendapat 100 juta batu primordial tingkat tertinggi dan 10 pil obat tingkat 9. Siapa yang tahu seberapa besar keuntungan yang didapat Istana Dewa Darah dari harta itu? Huoyin mengangguk. Aku juga pernah mendengar tentang itu. Katanya, benda itu adalah artefak tingkat 9 bernama Palu Surgawi. Saat disentuh, akan muncul kilatan petir. Bahkan ahli bela diri tingkat tinggi pun merasakan tubuhnya bergetar hanya dengan memegangnya. Menjualnya ke Istana Dewa Darah memang pilihan aman, tapi harganya benar-benar terlalu murah. Mulut Yung Xiao terbuka lebar. Kebetulan macam apa ini? Palu yang mereka bicarakan pasti adalah pegangan di tubuh monster darah itu. Jadi, benda itu berasal dari sini. Tak heran kekuatannya begitu besar, bahkan memiliki kekuatan karakter emas kecebong. Tiba-tiba terdengar suara pelan, seperti air menetes. Meskipun lembut, suara itu membuat ketiganya terkejut, seolah ada gelombang besar bergulung di hati mereka. Di ruangan yang sudah tertutup selama bertahun-tahun, bagaimana bisa ada suara air? Mereka bertiga segera bergegas ke tengah aula. Dalam sekejap, mereka berdiri saling membelakangi, waspada terhadap segala arah. Di tempat ini, kekuatan persepsi mereka tak berguna. Jadi mereka hanya bisa mengandalkan penglihatan. Itu membuat ketiganya merasa sangat tidak nyaman. Setetes air jatuh lagi, menimbulkan bunyi yang sama. Mereka segera menoleh ke arah sumber suara dan melihat benda putih, seperti kepompong menggantung di udara, di sudut aula. Benda itu perlahan meleleh, berubah menjadi cairan lengket yang menetes ke bawah. Mereka bertiga menelan ludah hampir bersamaan. Yu Qijin bergidik dan berkata, bayi ulat sutera sebesar itu. Huoyin memutar mata. Kau hanya tahu ulat sutera? Semua kepompong serangga memang seperti ini. Tapi serangga sebesar itu jangan-jangan masih hidup. Hati Yung Xiao tiba-tiba bergetar. Ia teringat pada hutan lagu ringan, di mana beberapa iblis besar pernah menggunakan mantra serupa untuk menyegel diri di bawah tanah. Ada banyak kemiripan dengan yang dilihatnya sekarang. Ketika menyadari hal itu, wajahnya berubah dan ia berseru, kalian pikir seseorang dari masa lalu akan muncul? Bisa jadi pemilik istana ini masih hidup atau ada yang berhasil selamat. Memiliki imajinasi yang kaya memang bagus, tapi aku tidak menyukainya sekarang. Wajah Huoyin tampak jelek. Sudah bertahun-tahun berlalu. Bagaimana mungkin masih ada orang yang hidup? Bahkan jika dia berada di puncak Martial Sovereign, itu tidak mungkin. Yu Qijin menjilat bibirnya. Entah kenapa,
Keringat mulai muncul di pipinya. Dengan nada gugup, dia berkata, "Itu benar. Tapi, bagaimana kalau dia berada di atas puncak Martial Sovereign?" Ketiganya langsung terkejut. Satu-satunya alam di atas puncak Martial Sovereign adalah Martial God. Jika di masa lalu benar-benar ada ahli yang mencapai tingkat seperti itu, berapa lama mereka bisa hidup? Mungkinkah mereka abadi? Huo Yin menelan ludahnya dengan susah payah. Bahkan kalaupun itu adalah keadaan abadi, bukankah mustahil untuk benar-benar hidup abadi? Katanya ragu. Meski tidak ada catatan tentang siapapun yang berhasil mencapai alam itu, bukankah dulu, di era mitologi, banyak roh sejati yang pernah ada? Tapi sekarang, tak satu pun dari mereka tersisa. Mereka pasti sudah mati karena usia tua, bukan? Dua lainnya terdiam. Tak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu. Mereka hanya bisa menatap kepompong yang perlahan mencair di depan mata mereka. Menurut kalian, apakah kita sebaiknya kabur saja? Atau menunggu untuk melihat apa yang ada di dalamnya? Tuan Martial Sovereign, kata Yung Xiao dengan nada hati-hati. Apakah engkau yakin bisa melindungiku dengan aman? Yu Qijin menepuk dadanya dengan yakin. Tentu saja, bagaimana mungkin kita melewatkan kesempatan langka untuk menyaksikan sesuatu dari zaman kuno? Jangan khawatir, dengan kami berdua di sini. Selama yang muncul bukan Martial God, kita tak perlu takut. Namun dalam hatinya, ia berpikir, lindungi kau. Aku justru menahanmu di sini, supaya kalau sesuatu yang berbahaya keluar, aku bisa melarikan diri lebih dulu. Yung Xiao menghela napas lega. Kalau begitu, aku tenang. Ia tampak berterima kasih, tapi di matanya terselip senyum dingin. Ia punya pikiran yang sama seperti Yu Qijin. Jika sesuatu terjadi, kedua ahli bela diri itu akan menjadi perisai terbaiknya. Mereka bertiga menatap kepompong itu dalam diam. Ketika lapisan kepompong semakin menipis, energi spiritual dari luar aula tiba-tiba tersedot masuk, mengalir deras ke arah kepompong. Mereka terkejut, seolah sedang menyaksikan sungai energi spiritual mengalir deras ke dalamnya. Hati-hati, ujar naga iblis pelan. Benda itu pasti telah menutup dirinya dari dunia luar dan tertidur sangat lama. Sekarang setelah mulai menyerap energi spiritual, sepertinya ia akan segera pulih. Begitu naga iblis selesai berbicara, penyerapan energi spiritual itu tiba-tiba berhenti. Kepompong memancarkan cahaya warna-warni, dan kekuatan hidup yang luar biasa mulai bangkit. Perlahan-lahan, kepompong itu pecah sedikit demi sedikit, memperlihatkan sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.